Perkenalkan, nama saya Selin Reski. Saya dari program studi akuntansi semester 6 Stambuk 2023. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dari 3 agama yang berbeda untuk menanyakan bagaimana pendapat mereka mengenai kerukunan antar umat agama yang ada di Indonesia. Dalam ajaran agama Buddha, bagaimanakah kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan antar umat beragama itu salah satunya adalah dengan cinta kasih cinta kasih metta kepada sesama. Terus kemudian juga kita itu saling menghargai satu sama lain, saling menghormati antar agama. Dengan kita saling menghormati, menghargai apa yang telah kita harus kembangkan, maka itu bisa menjadikan supaya kerukunan bisa terjalin. Di samping itu juga harus bisa menghargai perbedaan yang terjadi, perbedaan di antara satu agama lain. Bahwa setiap agama itu ada bentuk perbedaan, juga ada bentuk persamaan dalam arti sama-sama mengajarkan kebaikan. Nah, ketika ada hal-hal yang berbeda, kita juga bisa menghargai perbedaan. Karena dengan kita bisa menghargai perbedaan, keanekaragaman ini bisa menjadi keindahan. Seperti halnya bunga, ketika terjadi ada dengan berbagai macam warna, itu bunga itu akan merasa lebih indah. Demikian pula ketika kita bisa menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya, yaitu perbedaan sudut pandang, perbedaan cara pola pandang, kita bisa menghargainya, maka di situ akan terjadi kerukunan. Di samping itu juga ada hal-hal yang harus dikembangkan ketika kita ingin hidup subur. Itu adalah tadi yang sudah saya singgung, mengembangkan metta cinta kasih. Kemudian juga tidak hanya metta, juga harus bisa memiliki saling berbagi. Artinya kita membantu. Itu adalah hal-hal yang itu berkembang dan setiap orang bisa memiliki, yaitu akan bisa membuat supaya kerukunan bisa terwujud. Dalam ajaran agama Konghucu itu kerukunan itu pastinya diajarin melalui nilai-nilai kebajikan seperti Ren itu cinta kasih, Yi itu kebenaran, dan Li itu kesusilaan, dan juga ada Chongyong yaitu keharmonisan. Untuk Konghucu, untuk umat Konghucu juga diajarkan untuk saling menghormati sesama manusia dengan cara tidak membeda-bedakan, tidak memandang mereka dari suku mereka, agama mereka, dan juga latar belakang mereka. Kemudian ajaran Konghucu itu juga menekankan pentingnya untuk saling menghargai, menjalin hubungan baik dengan semua orang, supaya kedamaian itu bisa tercipta di kehidupan bermasyarakat. Diajarkan dalam ajaran Kristen, kerukunan antar umat beragama diajarkan melalui kasih kepada sesama manusia. Yesus mengajarkan agar setiap orang mengasihi sesamanya tanpa memandang agama, suku, atau latar belakangnya. Umat Kristen juga diajarkan untuk hidup dalam damai, saling menghormati dan tidak memaksa keyakinan kepada orang lain, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Dengan menerapkan kasih dan toleransi, hubungan yang harmonis antar umat beragama dapat terwujud. Saya rasa itu aja. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Nah, menurut saya untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat yang heterogen ini, kuncinya itu adalah menerapkan yang namanya Saraniya Dhamma. Nah, Saraniya Dhamma ini merupakan prinsip kerukunan, di mana caranya itu dengan menjaga tutur kata yang tetap sopan, kemudian saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa keberagaman itu adalah hal yang alami. Dan juga kita harus lebih fokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang dapat mempersatukan umat yang berbeda.
Setiap umat harus mengutamakan kasih, perdamaian, dan saling menghormati. Kerukunan dapat dijaga dengan tidak menyebarkan kebencian, saling membantu, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda. Seperti ya, saling menghormati, saling tolong menolong, kemudian tidak memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Setiap individu juga harus bisa menjaga ucapan dan tindakan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Kemudian pastinya mengedepankan sikap toleransi, berbicara yang baik dan benar, dan juga menumbuhkan rasa persaudaraan. Dengan begitu, saya percaya kerukunan pasti bisa terpelihara di lingkungan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang damai. Menurut saya, suasana yang harmonis dapat tercipta jika setiap orang memiliki sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Selain itu, penting untuk menjaga komunikasi yang baik, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang melibatkan berbagai kelompok agama. Dengan saling mengenal dan bekerjasama, masyarakat akan lebih mudah membangun rasa persaudaraan dan mengurangi potensi konflik. Dengan saling menghormati perbedaan, menjaga toleransi, menghargai ibadah agama lain, menjaga ucapan dan sikap, serta bekerja sama dan menyelesaikan masalah melalui dialog. Kalau menurut Bante di Indonesia, dari skala 10 sampai 100, Indonesia udah termasuk rukun antar agama nggak? Udah tercapai belum ya Bante? Ya, tergantung dari sisi mana kita melihat dan tergantung juga daerahnya, tergantung daerahnya. Ada suatu tempat-tempat yang memang bisa menjaga kerukunan dengan baik, bisa keharmonisan antar umat agama. Seperti di daerah-daerah ada terutama di Jawa sana itu, kalau ketika kita ada tempat membangun wihara, membangun tempat ibadah, semua warga yang ada di situ gotong royong untuk bekerja bakti, sama-sama berbuat untuk membangun tempat ibadah, baik wihara maupun musola. Menurut saya ya, kondisi kerukunan di Indonesia itu secara keseluruhan itu sudah cukup baik berkat adanya Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau diminta untuk menilai 10 sampai 100, saya mungkin bisa kasih angka di mungkin 70. Menurut saya 70 itu sudah cukup baik untuk toleransi kita. Cuman memang mungkin ada beberapa isu-isu intoleransi yang masih ada ya di Indonesia ini ya. Nah, kalau dari agama Buddha sendiri, dari umat beragama Buddha kami, itu hubungan dengan agama lain itu bisa dibilang cukup harmonis, atau mungkin bisa dibilang sangat harmonis, karena dimana kami itu menerapkan prinsip yang namanya itu metta, atau bisa dibilang cinta kasih. Nah, di metta ini, kami selalu berusaha untuk adaptif, dengan menghormati masyarakat mayoritas yang ada di Indonesia. Menurut pendapat Bapak, bagaimana seharusnya peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Menurut saya, pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga kerukunan beragama. Pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh pemeluk agama tanpa membedakan mayoritas atau minoritas. Selain itu, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mendukung toleransi, memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, serta menindak tegas tindakan diskriminasi atau konflik yang mengatasnamakan agama. Pemerintah juga dapat mengadakan program dialog antar umat beragama dan kegiatan yang mempererat hubungan antara masyarakat agar tercipta kehidupan yang damai dan harmonis. Baik, terima kasih Pak untuk Seluruh warga negara. Nah, menurut saya, peran pemerintah itu sangat penting, di mana pemerintah itu harus dan wajib menjadi pengayom yang adil dan netral pada semua golongan tanpa memandang suku ataupun ras. Jadi tidak boleh ada yang namanya diskriminasi. Nah, selain itu, pemerintah juga wajib
tegas dalam menerapkan hukum terhadap segala tindakan intoleransi yang ada demi menjaga stabilitas negara, sekaligus harus memfasilitasi ruang dialog yang positif antar umat beragama yang ada di Indonesia ini. Menurut pendapat Bapak, bagaimanakah seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menurut pendapat saya, dengan cara menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ya, saling menghormati, saling tolong-menolong, kemudian tidak memaksakan keyakinan kita pada orang lain. Setiap individu juga harus bisa menjaga ucapan dan tindakan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Kemudian pastinya mengedepankan sikap toleransi, berbicara yang baik dan benar, dan juga menumbuhkan rasa persaudaraan. Dengan begitu saya percaya kerukunan pasti bisa terpelihara di lingkungan masyarakat dan menciptakan kehidupan yang damai di dunia.